Shalom Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama mari ya saya bacakan dulu firman Tuhan terambil dari Bereshit atau Kejadian pasal yang ke-16. Kita langsung skip ya pada poin-poin penting yaitu ayat 6, 7, 10, 13. Lalu Malak Adonai menjumpainya dekat mata air di padang gurun, yakni dekat mata air ke jalan Syur. Malak Adonai bersabda, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung." Kemudian Hagar menamakan Adonai yang telah menyampaikan kabarnya El Rohi. Bukankah di sini kulihat dia yang melihat aku? Bapak Ibu Saudara, Marahiyakoti, membangun rumah tangga tidak segampang membangun tangga rumah. Sekali lagi saya akan ulang, membangun rumah tangga tidak segampang membangun tangga rumah. Ya, kalau Anda mau bangun rumah bertingkat ya Anda tinggal deal, Anda panggil kontraktor, Anda bayar, ya dibangun. Tapi membangun rumah tangga tidak segampang itu. Bahkan tidak sedikit cerita rumah tangga yang sudah berjalan puluhan tahun atau belasan tahun berakhir dengan perceraian. Atau mungkin juga pernah dengar cerita yang rumah tangga yang pesta mungkin menghabiskan puluhan miliar atau ratusan miliar. Tetapi kemudian hanya dalam beberapa bulan atau beberapa hari harus berakhir di pengadilan sipil. Kita tidak dapat menyelami rencana Adonai secara utuh, tetapi satu hal yang pasti, rumah tangga atau hubungan suami istri itu dibangun dengan dia di Eden. Karena itulah sebabnya ketika Elohim Adonai atau Yahuwah atau Yahweh Yeshua itu menaruh Adam itu di Taman Eden dengan Hawa. Itu keluarga, rumah tangga, bukan di tengah-tengah klub sepak bola. Apalagi klub bulu tangkis, bukan. Karena memang rumah tangga itu adalah dari awal idenya dia. Idenya Tuhan sendiri. Di mana diciptakan Adam dan Chava atau Hawa, bukan Adam dan Steve, ya. Bukan juga Chava dan Jennifer itu, bukan. Tidak seperti itu. Artinya apa? Artinya kenapa sampai ada poligami, kemudian pasangan ini, itu, dan yang ruwet itu. Balik lagi, nature manusia, nature berdosaan. Anda menggali lebih dalam tuh di kitab Roma, dari Roma 1 sampai Roma 6 dibahas. Tapi kita bahas itu next time. Tetapi poinnya ini, membangun rumah tangga itu tidak instan. Membangun rumah tangga itu tidak semudah membangun rumah. Perlu perjuangan dari dua belah pihak. Perlu ada daging yang dimatikan. Perlu adanya saling pengorbanan, saling pengertian, komunikasi, mengikuti dabar Elohim. Oke, saya akan bacakan dari Galatia 4 ayat 22 hingga 27. Bukankah tertulis bahwa Abraham punya dua anak, seorang dari perempuan hambanya, seorang diperanakkan menurut daging dan seorang yang merdeka karena janji. Inilah kiasan, sebab keduanya menggambarkan ketentuan Elohim. Yang satu berasal dari Sinai, melahirkan anak-anak perambaan, yakni Hagar, sama dengan Yerusalem sekarang, yaitu dalam perambaan dengan anak-anaknya, tetapi Yerusalem sorgawi, perempuan merdeka dan ibu kita. Karena tertulis, bersukailah mandul yang tidak pernah melahirkan, gembiralah bersorak-sorailah, hai engkau tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab meninggalkan suaminya akan punya lebih banyak anak daripada yang bersuami. Sekali lagi saya ulangi, Galatia pasal 4 ayat 22 hingga 27. Menarik begini, memang kita ketahui bersama ya, bahkan di kitab Yohanan 1 Yohanan itu dikatakan bahwa keinginan mata, keinginan daging, kesombongan hidup itu bukan berasal dari Bapa. Tetapi yang menarik begini, sekali lagi balik lagi Roma 8:28. Elohim itu bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Artinya apa? Artinya begini loh. Artinya mau rumah tanggamu seruat apa, seterlanjur ini apa, jangan ambil shortcut. Jadi gini, jangan karena satu kesalahan atau satu dosa Anda menutupi dengan dosa yang lain, tanpa parah, tanpa fatal. Jangan karena sebuah kesalahan Anda menutupinya dengan dosa atau kesalahan yang lain. Oke, katakan boleh dikata Sarah salah
Abraham juga salah, lahirlah Ismail. Tapi bukan begitu solusinya. Dari kisah keluarga ini kita belajar, bahkan sampai hari ini konflik berkepanjangan, kan begitu ya. Artinya apa? Jangan dengan kesalahan Anda tutupi dengan kesalahan lainnya. Hanya harga yang bayar lewat proses, lewat kita menggunakan kacamata salib, maka bisa ada pemulihan di dalam sekolah kehidupan ini, di dalam rumah tangga, ya. Jadi ketika kita rindu keluarga yang dipulihkan, kita rindu, itu perlu ada kerjasama antara kita sebagai human, kita sebagai manusia, sebagai suami istri dengan Tuhan. Hendaknya kita melakukan bagian kita, ya, untuk kita saling tolong menolong, baik dengan surga, dengan Tuhan, juga dengan pasangan kita. Menerima kelebihan, kekurangan, tidak belajar melihat segala sesuatu itu dari perspektif kita sendiri dan pihak kita merasa yang paling berhak atau paling benar, pasangan kita salah terus. Tidak bisa seperti itu. Ya. Saya mau menutup dengan kesaksian seorang tokoh yang sangat terkenal, terutama gereja Katolik mengaguminya sebagai perawan Maria atau Bunda Maria. Anda bayangkan kalau menjadi posisi beliau. Punya anak, umur 12 tahun, anaknya udah declare, bukankah lebih baik aku di rumah bapakku daripada, berarti kan dia mau bilang, kalian ini cuman dititipi gitu, aku ini anak perjanjian, aku anak Elohim gitu. Itu yang pertama, broken heart pertama. Terus yang kedua, pada usia 33, artinya ya 30 something, ketika Yosua itu sudah menjadi rabi yang lumayan terkenal atau guru, ada sebuah peristiwa dikatakan bahwa ibunya dan saudara-saudaranya datang, tetapi respon Yosua kan justru berkata, barang siapa melakukan dabar Elohim atau firmanku, itulah saudara-saudaraku dan ibuku. Nah, ini menarik sekali. Kemudian berapa tahun kemudian pada peristiwa Via Dolorosa atau disalib, Maria harus menjumpai putra sulungnya itu Yosua dalam jalan salib atau Via Dolorosa, penderitaan yang sangat betapa remuk, redam hati beliau sebagai seorang ibu. Nah, mengapa menarik? Karena orang seringkali menggambarkan beliau hanya pada saat setelah Gabriel datang memberikan pesan sebelum kelahiran Yesua, tetapi tidak pernah membahas ketika dia harus membesarkan anak-anaknya ini sendiri, karena Yusuf meninggal lebih dulu, di mana putra sulung Yesua akhirnya meninggalkan pekerjaan sebagai tukang kayu dan menjadi Mesya atau pemberita Injil yang pertama itu. Tetapi yang menarik begini, yang menarik adalah pengorbanan seorang ibu ini adalah gambaran dari Tuhan Roh Kudus, atau gambaran dari sang ibunda surgawi kita, bahwa dia terus dia tidak pernah meninggalkan kita, penolong atau penghibur itu yang ada di Yohanes 19. Tidak, dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di saat-saat kita paling gelap, saat-saat kita menghadapi tragedi kehidupan, bahkan mungkin saat kita mengambil keputusan yang salah. Tetapi inilah dikatakan perempuan itu penolong. Artinya apa? Penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Berapa banyak kita seringkali mendukakan Tuhan daripada mengikuti perintahnya. Tapi apakah ia meninggalkan itu? Tidak, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di dalam kita. Hanya engkau nggak pernah ajak bicara, engkau nggak pernah ajak komunikasi, engkau lebih suka pakai maklar, pakai perantara, pakai orang yang di luar. Tapi itulah ibu kita sejati. Ini adalah sisi feminim dari Tuhan. Artinya apa? Lewat pengorbanan Bunda Maria kita belajar. Bukan tokoh yang ya dia dimuliakan setelah meninggal, bahkan jauh mungkin ribuan tahun ketika Katolik menjadi agama Roma, menjadi gereja Katolik Roma. Tetapi kan jauh sebelum itu kan, dari kehidupannya sampai meninggalnya kan beliau ini mengalami banyak sekali penderitaan. Bahkan kalau Anda belajar sejarah gereja mula-mula itu mendapat persekusi, dikejar-kejar. Makanya ada yang menyatakan kan beliau meninggalnya di Perancis, ya, Normandi zaman itu. Kenapa? Ya menghindari aniaya. Bahkan terakhir dititipkan setelah peristiwa salib itu kepada siapa? Yohanan Rasul, inilah ibumu, kan begitu. Jadi bahwa
rumah tangga itu tidak segampang itu. Tetapi dampak yang diakibatkan rumah tangga yang takut akan Tuhan itu dampaknya bisa ratusan, puluhan, bahkan ribuan tahun gitu. Nah pertanyaannya, kita mau nggak mikul salib ini, ambil jalan salib? Terlalu gampang kalau orang yang cuma mengambil keputusan untuk sekedar cerai, pisah, gampang. Tapi memikul salib, menerima kekurangan kelebihan pasangan, menerima anak-anak berkebutuhan khusus, bahkan mempunyai anak yang panggilan khusus, tidak sesuatu yang mudah. Bahkan hubungan mertua menantu tidak mudah. Tetapi ini juga tidak instan. Ini dipelajarinya bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Perlu respon yang tepat tiap hari. Perlu tuntunan dari Tuhan Roh Kudus sendiri. Tapi pertanyaannya balik lagi basicnya, maukah kita? Atau kita memilih shortcut? Makanya dikatakan pria itu imam. Kohenim ya, kasihilah istrimu seperti Yosua mengasihi tubuh Kristus. Itu bagi para bapak. Tapi bagi para ibu dikatakan apa? Engkau adalah penolong. Engkau adalah penolong, bukan perongrong. Dan itu apakah instan? Tidak. Berapa banyak Roh Kudus didukakan lewat tingkah manusia atau orang percaya yang ngaku udah lahir baru tetapi ya masih jatuh bangun, atau bahkan tidak, dan acap kali tidak mendengar suaranya, mendengar suara dunia ini dan karepe dhewe. Jadi itu tidak ada yang instan. Tetapi balik lagi, rumah tangga bukan untuk ditakuti. Rumah tangga suatu gift, suatu blessing yang very very beautiful. Tetapi tahulah, ini sebagaimana rose, bunga mawar yang berduri. Ada jalan salib yang engkau dan aku harus pikul untuk kita sampai kepada mahkota, kepada kekekalan itu. Maka doa saya bagi semua yang mendengarkan podcast ini, percayalah, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Sebab Elohim Adonai tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tapi tergantung bagaimana respon kita. Maukah kita dididik yom by yom, hari demi hari. Mendengar suaranya, lakoni. Mendengar suaranya, lakoni. Demikian juga hubunganmu dengan suami istri. Itu dilatih, dipertajam. Tidak ada yang sempurna. Suamimu tidak sempurna, istrimu tidak sempurna, pasanganmu tidak sempurna, anak-anakmu pun tidak sempurna. Engkau tidak bisa memaksakan kehendakmu. Tapi di dalam ketidaksempurnaan itu, biarlah anugerahnya bekerja.